hebat yang sangat luar biasa, sang mentor kita, sang guru kita yang selalu menginspirasi kita. Sore hari ini beliau berkesempatan untuk hadir, memberikan wejangan kepada kita, bagaimana kita bisa mempunyai impian dan target, serta prasangka, serta pemantasan yang lebih baik agar kita bisa sukses di bisnis 3i Network. Tidak berlama-lama lagi, dengan hormat, dengan penuh kebanggaan, mari kita sambut Master Kim Indonesia, Mr. Afrial Tabrani. Selamat sore, Master. Ya, selamat sore Kim Rina, selamat sore Kim Marbun, apa kabar? Selamat sore teman-teman semua. Luar biasa, Master. Luar biasa. Gaspol bersama Bang Kimol, Master. Yes, gaspol bersama Bang Kimol. Ya, oke, silakan Master. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Master. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih diberikan panjang umur, masih sehat walafiat, dan bagi yang muslim masih kuat melaksanakan ibadah puasa dan masih diberikan kesempatan digerakkan hati kita untuk ikut training pada siang hari ini yang sudah dibawakan oleh salah satu leader hebat saya, yaitu Kim Marbun. Beri tepuk tangan dulu untuk Kim Marbun. Penjelasan yang luar biasa dari beliau. Dan pada kesempatan ini saya ingin berbicara tidak panjang ya, karena sebentar lagi kita juga akan mengikuti azan maghrib, dan mungkin di beberapa wilayah sekarang sudah maghrib ya, karena kan kita terbagi 3 wilayah, ada WIB, Wita, dan WIT ya. Jadi mungkin yang di Wita sama WIT udah kayaknya ya, atau mungkin di Medan udah nih. Oh iya, Medan duluan ya. Sebentar lagi ya mungkin ya. Jakarta duluan, Master. Oh, Jakarta duluan ya. Iya. Tapi bingung saya zona waktu ya. Baik, teman-teman semua, pada kesempatan yang singkat ini saya hanya ingin meneruskan apa yang sudah dibicarakan oleh Kim Marbun tadi, yaitu mengenai impian atau cita-cita. Bapak Ibu sekalian, Anda boleh tidak mengingat banyak hal. Anda boleh tidak pintar tentang banyak hal. Anda boleh tidak tahu tentang banyak hal. Karena saya sendiri juga nggak kuliah, jadi nggak terlalu tahu banyak hal juga. Ya. Tetapi yang Anda tidak boleh tidak tahu, yang Anda tidak boleh tidak ingat, jika Anda mau sukses, maka ingatlah 3 hal ini. Ingatlah 3 hukum ini. Ya, 3 hukum sederhana ini, yang dirangkum secara sederhana ini. Karena apapun ada rumusnya, apapun ada hukumnya. Nah, kesempatan singkat ini saya ingin membahas dan memberikan mindset kepada Anda agar Anda semoga bisa mengingat 3 hal sederhana ini. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Kim Marbun, apa yang harus kita ingat jika kita mau sukses? Yang harus kita ingat, yang pertama adalah impian kita dan target kita. Impian dan target itu harus jadi satu. Banyak orang punya impian, banyak orang punya cita-cita, tetapi mereka tidak berani mengatakan kapan cita-citanya itu mau diwujudkan. Itulah yang membedakan antara seorang pemimpi dengan seorang penghayal. Seorang pemimpi, dia berani menetapkan target kapan waktunya dia ingin capai. Seorang penghayal hanya mengatakan, saya ingin ini, saya mau itu, saya harus punya itu. Tetapi ketika ditanya kapan, mereka hanya jawab kapan-kapan. Mereka hanya jawab tergantung Tuhan. Mereka hanya akan jawab tergantung nasib, seperti itu. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, sahabat Bang Kimol semua, pastikan Anda memiliki impian dan target kapan impian itu Anda mau capai. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah Anda tancapkan impian dan target kapan Anda mau capai, kuatkan impian dan target itu dengan prasangka, dengan keyakinan.
iman kalau bahasa agamanya. Prasangka, keyakinan itu didahulukan, keyakinan bahwa saya yakin bisa. Saya pasti bisa mencapai impian dan target saya. Itu yang disebut iman, itu yang disebut keyakinan, itu yang disebut prasangka. Ya. Rumus kedua ini juga saya tulis atau ditulis itu juga berdasarkan salah satu firman Tuhan yang mengatakan bahwa aku ini menuruti prasangka hambaku. Jika hambaku berprasangka baik, aku baik. Jika hambaku berprasangka buruk, ya begitu pula sebaliknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sering melihat banyak orang sudah memiliki ini yang nomor satu. Impiannya sudah punya, targetnya sudah punya, tapi kadang lemah di prasangkanya. Lemahnya di prasangka. Sehingga mereka tidak bisa mencapai impian dan targetnya. Ketemu lagi, ya begitu lagi, begitu lagi. Tidak banyak prestasi yang dicapai. Ya. Nah, contoh, mereka masih berprasangka buruk terhadap Tuhan. Apa ciri-ciri orang yang berprasangka buruk terhadap Tuhan? Gampang. Suka ngeluh. Nah, itu ciri-cirinya. Nggak dibantu sama leadernya, ngeluh. Nggak dibantu sama upline-nya, ngeluh. Pokoknya apa saja dikeluhkan. Ya. Nah, kalau yang namanya udah ngeluh, berarti kan tidak berprasangka baik. Karena ngeluh adalah salah satu sifat negatif. Artinya orang itu berprasangka buruk. Nah, gimana kita mau dapat hasil baik jika kita berprasangka buruk, Bapak Ibu sekalian? Jadi mulai malam hari ini buat Anda yang masih ngeluh pada sore hari ini, yuk di momen ini kita tancapkan di hati kita, saya harus punya impian dan target, dan saya harus punya prasangka bahwa impian dan target itu bisa saya capai tanpa saya pernah mengeluh sedikit pun. Karena saya sadar impian dan target itu adalah impian saya. Ya, ingat prasangka. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, jika Anda sudah mempunyai prasangka yang baik, bahwa Anda yakin bisa mencapainya, kalau bahasa agamanya husnuzon, berbaik sangka, maka yang ketiga lakukanlah pemantasan. Nah, banyak orang yang pertamanya sudah dia lakukan, impian dan targetnya, kemudian prasangkanya juga sudah dia lakukan, tetapi yang ketiganya minim. Pemantasannya belum dilakukan. Mau sukses, ikut training males. Mau sukses, ATJ males. Mau sukses, maunya jalan sendiri. Nah, yuk Bapak Ibu sekalian, mulai malam hari ini, yang ketiga juga kita praktekkan. Lakukan pemantasan, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana melakukan pemantasan? Salah satunya dengan belajar seperti pada sore hari ini. Kita sama-sama belajar, sama-sama menyimak. Saya pun dari tadi juga menyimak Bapak Ibu sekalian. Ya, saya dengarkan Ki Margun bicara tentang impian. Ya, saya terus belajar. Walaupun hal yang saya pelajari kadang-kadang hal yang sama. Dan saya nggak bosan. Kenapa? Karena buat saya itu menguatkan. Jangankan belajar hal yang sama. Nah, nonton film yang sama aja saya sering. Jika ada satu film bagus, saya sering bisa nonton 10-15 kali film yang sama, bahkan saya sampai hafal dialognya. Bagus sekalian ya. Nah, gimana dengan belajar sesuatu yang baik? Gitu. Itu kebiasaan saya, belajar. Kemudian setelah belajar, praktekkan. Jadi jangan sampai hanya di teori. Apa yang kita pelajari, kita praktekkan. Praktekkan berulang-ulang. Terima. Kalaupun di tengah jalan selama kita praktek, kita banyak membuat kesalahan. Terima aja dengan ikhlas. Sadari aja bahwa untuk bisa berhasil, memang perlu ada jalan, ada sesekali kegagalan. Ya, tidak perlu kita keluhkan. Praktekkan, praktekkan, praktekkan. Dan sadari bahwa semakin banyak kita praktek, maka suatu saat kita semakin ahli. Dan jam terbang kita akan semakin tinggi. Ingat, kadang-kadang semuanya hanya soal jam terbang, Bapak Ibu sekalian, soal pemantasan. Ya, pilot pun juga
dilihat dari jam terbangnya Bapak Ibu sekalian. Sama, Anda melakukan bisnis ini juga jam terbangnya, bukan panjangnya Anda melakukan ya, jam terbangnya artinya frekuensi Anda melakukan. Anda presentasi, Anda prospek orang, Anda ATJ, semuanya frekuensinya, bukan waktu yang panjangnya, banyaknya, repetisinya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian evaluasi. Itulah bentuk pemantasannya. Belajar, praktekkan, evaluasi. Kita lihat apa yang sudah kita lakukan seperti apa, dan kemudian akhiri dengan konsultasi. Jadi pastikan Anda setiap bulan punya waktu untuk berkonsultasi secara pribadi kepada leader Anda. Ya, pastikan setiap bulan Anda minta waktu kepada leader Anda untuk konsultasi secara pribadi. Jangan di dalam grup WA. Nah, diputar ulang saja pemantasan ini. Berulang-ulang. Ya. Simpelnya Bapak Ibu sekalian, jika Anda melakukan 3 hal ini, mengingat 3 hal ini, kemudian melakukan 3 hal ini dengan sepenuh hati, insya Allah Bapak Ibu sekalian, apapun yang Anda inginkan, apalagi dalam bisnis ini, Anda bisa capai Bapak Ibu sekalian. Terbukti, saya bicara bisnis lain, saya bicara hal lain dulu. Anda lihat foto golf, saya main golf di situ. Saya praktekkan di dalam saya belajar golf. Ya, saya bicara golf dulu sedikit. 7 bulan lalu saya mengenal golf. 7 bulan lalu saya ingat 26 Oktober 2020 pertama kali saya turun ke lapangan golf. Pertama kali saya tahu yang namanya skor, yang namanya hasil, yang namanya jumlah, yang namanya nilai di dalam lapangan golf tersebut. Selesai main golf itu, dan saya ingat muka saya langsung hitam, keling. Saya pulang ke rumah, saya bilang sama istri saya, sayang, aku punya mimpi, aku punya cita-cita, dan aku punya target. Kalau 7 bulan main golf sebelum ulang tahun aku di usia 44, aku mau punya skor di bawah 100. Karena saat pertama kali itu skor saya mungkin 150 Bapak Ibu sekalian. Main golf semakin kecil, skor semakin baik. Ingat saya bilang gitu sama istri saya. Saya sebutkan impiannya, saya sebutkan targetnya. Dan saya yakin saya bisa. Akhirnya saya lakukan pemantasannya. Seminggu 3-4 kali saya belajar. 2 minggu sekali saya turun lapangan. Terus saya lakukan seperti itu. Terus saya lakukan seperti itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Tepat 2 minggu, tepat di bulan April, ya, 20 hari sebelum ulang tahun saya berhasil mencapai skor di bawah 100. Alhamdulillah. Bahkan saya 1 hari sebelum puasa, saya ngajak salah satu mitra saya mau break the limit. Saya mau out of the box. Saya mau membongkar garis yang selama ini orang sering bilang bahwa untuk bisa punya skor di bawah 90, you harus main 3 tahun dulu, punya jam terbang. Saya katakan, itu orang lain. Saya tidak mau. Saya harus di bawah itu. Dan Alhamdulillah, 1 hari sebelum puasa, saya ajak salah satu mitra saya, main golf, dan saya berhasil mencapai skor 89. Di bawah 90 nilainya, Bapak sekalian. Terbukti konsep 3 ini saya lakukan di bidang yang lain pun bisa mencapai apa yang saya inginkan. Nah, itu saja yang di hobi saya mau melakukan 3 pola sukses. Bagaimana dengan di bisnis 3i? Bagaimana dengan potensi income ratusan juta yang bisa kita dapat? Bagaimana kebahagiaan yang bisa dirasakan oleh mitra-mitra kita dan keluarga-keluarga kita terutama ketika kita berhasil mencapai impian 300 juta per bulan tersebut. Tentunya kita harus lebih memaksimalkannya Bapak Ibu sekalian. Saya memahami prinsip ini Januari 2014 ketika saya mengenal bisnis 3i Network. Dan saya gunakan prinsip ini Bapak Ibu sekalian. Berulang-ulang saya jalankan. Dan ketika ada kesulitan saya cuma merenung Bapak Ibu sekalian.
Karena saya ingat sebelum saya mengenal Business Triad Network, ada masa di mana ketika satu malam, saya pernah naik motor agak linglung dan kemudian berhenti di pinggir jalan. Saya ingat waktu itu di Kalimalang, di daerah Kalimalang, kurang lebih jam 11 sampai jam 12 malam, jalanan sudah sepi. Saking linglungnya, saya bingung mau ngapain, mau kemana, uang nggak punya. Saya berhenti di pinggir Kalimalang di sebelah kiri, kalau dari arah Bekasi ke Jakarta. Saya sandarkan motor, saya duduk di pagar besi di Kalimalang itu, agak gelap tempatnya. Saya menangis, sekalian terseduh-seduh. Saya menangis. Saya ingat di hati saya saat itu timbul ketakutan yang besar sekali, bahwa saya bingung bagaimana melanjutkan hidup saya, bagaimana membahagiakan, jangankan membahagiakan, saat itu bagaimana bisa memberi makan anak saya dan ibu saya, serta bapak saya aja, saya bingung Bapak Ibu sekalian. Dan timbul ketakutan yang luar biasa tentang masa depan. Timbul ketakutan yang luar biasa tentang kehidupan Bapak Ibu sekalian. Tetapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya mengenal Business Triad Januari 2014. Dan dalam hati saya mengatakan, terima kasih Tuhan, ini jawaban dari keresahan hati saya. Ini jawaban dari ketakutan saya di masa depan. Saya janji saya akan berjuang, saya akan lakukan pemantasan, saya akan terima prosesnya. Dan saya tidak akan pernah mengeluh. Saya jalankan bisnis ini. Di tengah jalan, ya, saya mengalami kesulitan, saya mengalami cobaan. Tetapi bedanya, dengan waktu saya belum mengenal TI, ketika saya mengalami kesulitan, ketika saya mengalami cobaan, mengalami hambatan, saya masih bisa tersenyum. Kenapa? Karena saya merasa masih ada harapan. Itulah bedanya. Sebelum kenal TI, saya menangis di pinggir jalan karena saya merasa tidak ada harapan. Begitu mengenal TI, saya merasa saya ada harapan, dan itulah yang menguatkan saya Bapak Ibu sekalian. Tahun-tahun pertama begitu susahnya saya menjalankan bisnis ini. Gendong-gendong anak ke kantor, ditaruh di punggung. Berjam-jam anak saya tidak pernah mau turun dari punggung saya. Ya, jadi sambil megang SPAJ, megang anak Bapak Ibu sekalian, saya terima, saya jalankan dengan senang hati dan harapan yang tinggi. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Anda lihat kehidupan saya hari ini. 7 tahun kemudian, saya Afrial Tabrani bersama istri saya Tini Tabrani menjadi satu-satunya, bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia, menjadi double crown dengan posisi tertinggi di dunia ini, Bapak sekalian, yaitu double crown Bapak Ibu sekalian. Dan saya tetap eksis selama bulan badai COVID ini Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena saya punya harapan, keyakinan, prasangka yang baik, dan saya melakukan pemantasan. Kimol adalah salah satu pemantasannya Bapak Ibu sekalian. Bang Kimol salah satu pemantasan untuk bisa melawan badai COVID ini. Jadi saya selalu praktekkan 3 hal ini Bapak sekalian. Praktekkan 3 hal ini. Sebentar lagi kita mau berbuka puasa. Sebentar lagi perut kita akan kenyang. Dan ingat-ingatlah Bapak Ibu sekalian. Ada harapan, ada impian, ada cita-cita. Di mereka yang berbuka bersama Anda pada malam hari ini. Perjuangkan. Terima kasih dari saya. Saya Afrial Tabrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menanti berbuka puasa. Terima kasih. Wow, luar biasa. Berikan aplaus yang meriah dari tempat kita masing-masing kepada Master Kim, Bapak Afrial Tabrani, yang sore hari ini telah memberikan wejangan yang sangat luar biasa. Terima kasih, Master. Sama-sama, Kim Rina. Sahabat Bang Kimol, dengan berakhirnya wejangan dan statement closing dari Master Kim, Bapak Afrial Tabrani, maka saya ingin menarik sebuah benang merah bahwa orang yang mampu membagikan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain dan memiliki sikap positif
mampu menjadi contoh atau panutan bagi orang lain. Kalau ada orang yang mampu menjadi inspirasi, maka dialah orang hebat. Ya, sore hari ini dengan training fire yang telah dibawakan oleh Master Marbun dari Medan dan wejangan luar biasa dari Master Kim Bapak Afriyal Tabrani, maka saya yakin kalau beliau-beliau bisa menjadi orang-orang hebat, kita semua bisa menjadi orang-orang hebat. Mari dengan support sistem Kim yang ada, dengan mentor-mentor yang luar biasa, kita punya keyakinan, kita punya keberanian, kita melangkah. Jangan pernah membatasi. Kekuasaan Tuhan bekerja dalam hidup kita dengan kekhawatiran kita. Tetapi mari kita yakin, kita bergandengan tangan, kita melangkah, kita fokus bahwa kita pasti bisa. Terima kasih Master Kim, Bapak Afriyal Tabrani, dan Master Marbun. Terima kasih leader-leader, upline leader, sahabat Bang Kimol yang luar biasa. Di room ini juga ada Master Fenan dari Makassar, ada juga Master Nurman dari Pulau Nias, dan masih banyak lagi upline leader yang lain. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika dalam pertemuan sore hari ini ada kekurangan. Biarlah kita sama-sama mau belajar seperti wejangan yang telah disampaikan oleh Master Kim. Terima kasih. Sebentar lagi berbuka puasa. Saya atas nama tim mengucapkan selamat berbuka puasa. Tetap semangat, tetap fokus, dan sukses untuk kita semuanya. Apa kabar sahabat Bang Kimol? Gaspol bersama Bang Kimol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.